Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, kita kembali berjumpa. Saya kembali membuat video. Insya Allah saya ingin membuat beberapa video tentang motivasi ya. Tetapi motivasi yang saya hubungkan dengan beberapa permainan sulap sebagai ilustrasi. Jadi saya melihat selama ini sulap banyak digunakan buat hiburan, bagus ya. Banyak digunakan orang untuk pencerahan, bahwa apa-apa yang berkaitan dengan sulap itu bukanlah sesuatu yang bersifat mistik, bukan sesuatu yang bersifat gaib, tapi itu merupakan hasil teknologi pikiran, hasil kreativitas manusia, yang jelas hasil kecerdasan orang. Nah ini ingin kita tanamkan, ingin kita sebarkan di kalangan masyarakat, supaya masyarakat kita tidak mudah terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistik seperti itu. Nah, saya sendiri mempelajari beberapa trik sulap bukan untuk menjadi pesulap ya, tetapi ingin mengetahui apa sih hakikat daripada permainan-permainan itu. Dan akhirnya saya menemukan hal-hal yang luar biasa di situ. Di antaranya bagaimana seseorang itu bisa menggunakan kecerdasannya, baik itu kecerdasan motorik mereka, bahkan intelektual mereka. Makanya Anda akan mengenal ada yang namanya mentalisme, ya kan? Anda mengenal mungkin kecepatan tangan dan sebagainya. Ini merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, saya menganggap ini bagus ini untuk daya tarik dalam kita menyampaikan materi-materi pencerahan, materi-materi motivasi. Yang penting sekali lagi jangan dihubung-hubungkan dengan mistik ya, tapi ini betul-betul kecerdasan yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, mungkin Anda ada yang merasa kecewa di kantor, merasa kecewa di organisasi, bahkan merasa kecewa di rumah tangga. Kenapa? Karena apa yang sudah Anda kerjakan dianggap tidak ada atau tidak dihargai. Anda di rumah dicap pemalas misalkan, padahal Anda melaksanakan semua tugas-tugas rumahan Anda. Anda memasak, Anda menyapu, Anda membuat hal-hal yang positif di rumah, tapi orang rumah mengatakan Anda ini pemalas, Anda kecewa, Anda sakit hati. Atau Anda di kantor organisasi misalkan, Anda dianggap tidak punya kontribusi terhadap organisasi. Padahal selama ini Anda merekrut banyak orang untuk bergabung di organisasi. Anda banyak melakukan sosialisasi. Anda bahkan banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang mengharumkan nama organisasi. Bahkan mungkin Anda banyak mewakili organisasi Anda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Tetapi oleh pimpinan organisasi Anda tetap saja dianggap tidak memiliki kontribusi. Ini cukup mengecewakan memang. Dan ini banyak terjadi, banyak keluhan-keluhan juga yang saya dengarkan seperti itu. Atau Anda di kantor, Anda tempat bekerja, Anda dicap tidak bisa bekerja, Anda dianggap tidak piawai dalam melaksanakan tugas Anda. Padahal kenyataannya, realitanya tugas Anda selesai kok. Bahkan Anda bisa dibilang berprestasi. Tapi kenapa bisa muncul anggapan-anggapan negatif seperti ini? Nah, saya mencoba memahami ini dari sudut teknologi pikiran ya, dari sudut bukan psikologi. Saya tidak berani mengklaim psikologi, kenapa? Itu ada bidangnya sendiri ya, ada para psikolog. Tapi saya yang berkecimpung di dunia teknologi pikiran mencoba memahami dari sudut pandang pikiran manusia. Karena kadang-kadang pikiran manusia itu lebih banyak didominasi oleh pengaruh perasaan dan emosi. Makanya dalam dunia hipnosis, emosi itu sangat penting sekali dikelola. Nah, contoh seperti tadi, saya memandang orang kadang-kadang menganggap kita tidak melakukan sesuatu atau menganggap kita tidak mampu melakukan sesuatu bukan karena kita tidak mampu, tapi apa yang kita lakukan itu di luar kemampuan dia, bahkan sebaliknya. Contoh nih, ada suatu pekerjaan yang secara umum orang akan mengerjakan itu dengan susah payah. Orang mengerjakan itu dengan sulit, membutuhkan waktu yang lama. Tapi karena kemampuan Anda di atas rata-rata, pekerjaannya mungkin 1 jam Anda bisa selesaikan dalam 5 atau 6 menit. Sehingga ketika Anda sudah selesai mengerjakan pekerjaan itu, orang melihat Anda kok santai-santai saja. Orang kok melihat Anda dalam bekerja enjoy-enjoy saja. Seolah-olah Anda tidak punya perhatian terhadap pekerjaan itu. Padahal sebenarnya Anda sudah mengerjakan sama dengan apa yang dikerjakan orang lain yang 1 jam, 2 jam baru selesai. Tapi karena kemampuan Anda di atas rata-rata, Anda mengerjakannya dalam beberapa detik atau beberapa menit, sehingga dikira Anda tidak bekerja. Ini satu. Kemungkinan yang kedua, kemampuan orang itulah yang di bawah rata-rata. Saya ambil contoh ini ya, kadang-kadang ada hal yang sebenarnya wajar, normal, tidak ada yang istimewa, tetapi orang menyangka itu luar biasa.
bukan karena sesuatu itu yang luar biasa, tapi merekanya yang tidak punya kemampuan tentang hal itu. Padahal itu wajar-wajar saja. Saya ambil contoh nih, tentang kartu ya. Baik, tolong kamera diarahkan ke saya, ke bawah. Nah, baik, jangan terlalu dekat ya. Nah, baik pemirsa, kita perhatikan ya. Saya mau mengambil ilustrasi nih, beberapa kartu besar ini ya. Kita lihat, saya kumpulkan as dengan as, jack dengan jack ya. Kita ilustrasikan ini tentang sesuatu yang nanti Anda akan lihat terlihat ajaib, padahal ini bukan sebuah keajaiban. Ini hal yang biasa-biasa saja, tapi orang tidak tahu atau orang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, yang menganggap dia ajaib. Nah, ini kita ambil ilustrasi contoh ya, seperti ini misalkan. Baik, ya, ini kartu yang ini saya taruh di samping saja. Saya umpamakan seperti ini. Ini ilustrasi ya, kita perhatikan. Ini anggaplah seorang ayah. Jadi para king ini adalah para ayah. Ya, para ayah. Kita susun jadi 4 ya, ada 4 ayah nih. Ada 4 ayah. Oke, sini ya. Kamera semua dikenakan. Ya, enggak apa-apa, agak jauh ya. Seorang ayah, ada seorang ibu. Nah, kita sesuaikan. Kalau dia king, kalau dia getas, dia dengan getas. Kalau dia keriting, dia dengan keriting atau cengkeh. Ini hitam dengan hitam. Gambarnya mencakup dah ini semua ya. Tolong kameramen perhatikan. Nah, seorang ayah dan seorang ibu pasti dia akan punya seorang anak. Nah, anaknya. Oh, ternyata yang ini belum ada anaknya. Kita cari dulu. Santai saja, slow saja bro, karena ini kita menjelaskannya santai saja. Kita akan melihat keajaiban yang sebenarnya tidak ajaib. Mana ini? Mana ini? Ada kartunya ketinggalan tidak ya ternyata? Jacknya mana ini? Jacknya kok nggak kelihatan ini. Aduh, di mana ini ya? Kita pelan-pelan saja. Nah ini. Jadi tadi dia ayah ibu anak, ayah ibu anak, ayah ibu anak, ayah ibu anak. Ayah ibu dan anak ini tentunya tinggal dalam sebuah rumah. Anggaplah as ini rumahnya. Ini rumahnya, ini rumahnya, ini rumahnya. Coba kita perhatikan. Kita kumpulkan semuanya ini saudara-saudaraku sekalian ya. Kita tutup. Ini masing-masing rumah nih. Nah, perhatikan kalau ini kita acak. Ambil ini, kita tutup atasnya. Mau berapa aja ambil, 1 silahkan, 1 ambil, tutup lagi. Mau ambil banyak-banyak silahkan, kita tutup lagi. Terus kita lakukan seperti itu. Mau berapa kali pun ya, kita tutupkan lagi. Kita pakai tangan seperti ini. Nah, kita taruh begini, kita taruh lagi. Kita taruh 1 lembar pun tidak apa-apa, taruh lagi. Atau banyak-banyak, kita taruh lagi. Lagi kita lakukan sampai berapa kali. Kalau bilang stop. Nah, anggaplah stop sudah ya. Coba perhatikan keajaiban yang terjadi apa. Ini secara logika ini sudah teracak-acak kan. Kelihatan enggak kamera ini? Ya. Tapi coba perhatikan. Kalau ini kita susun menjadi 4 tumpukan. Perhatikan. Anda akan heran kalau ini kita susun jadi 4 tumpukan. Anda pasti berpikiran ini sudah teracak-acak kan? Perhatikan. Tapi apa yang terjadi? Inilah sifat manusia. Ibu-ibu akan ngumpul dengan ibu-ibu. Anak-anak akan ngumpul dengan anak-anak. Rumah akan sama-sama dengan rumah. Dan ini perhatikan, bapak-bapak akan ngumpul dengan bapak-bapak. Ternyata ini terlihat ajaib bagi orang yang belum nyampe pemikirannya. Ya, kembali silahkan ke sini. Nah, jadi saudara-saudaraku, ternyata apa yang ada yang sepertinya ajaib ini bukan sesuatu yang ajaib. Ini merupakan hal yang alami memang. Jika Anda yang tidak pernah belajar sulap pun melakukan seperti yang saya lakukan tadi, Anda pasti akan menghasilkan keajaiban seperti ini. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Anda tidak tahu kenyataan ini? Anda mungkin menganggap saya menggunakan kecepatan tangan. Anda mungkin menganggap saya punya teknik hitung-hitungan. Ternyata tidak. Ya, ini tidak ada triknya. Ini tidak ada rahasianya. Rahasianya itu terjadi hanya karena Anda belum tahu.
Kalau Anda lakukan seperti itu, Anda juga bikin seperti saya, Anda kumpulkan satu warna sama gitu, lalu Anda bagi-bagi seperti yang saya lakukan tadi. Sekilas sepertinya diacak-acak, padahal sebenarnya tidak diacak-acak. Nah, hal yang sepele seperti ini kadang-kadang dianggap ajaib. Kenapa? Karena pengetahuan kita yang belum sampai. Demikian juga ketika Anda melakukan sesuatu, Anda dianggap tidak melakukan sesuatu, padahal bukan karena Anda yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi merekalah yang tidak sampai pemikirannya dengan kemampuan Anda yang di atas rata-rata itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Contoh kedua nanti setelah ini akan saya bikinkan satu video lagi, dan video-video yang akan datang mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, motivasi, ya, gambaran tentang hal-hal yang positif yang bisa memberikan jiwa kita menjadi lebih bijaksana, jiwa kita menjadi lebih berilmu, dan ini tentu bermanfaat bagi kehidupan kita untuk bisa bersosialisasi dan bergaul di tengah masyarakat dengan bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.